susah mengikut Yesus lewat jalan Via Dolorosa, naik turun lembah kehidupan. Ku pandang ke sana, tak seorang menolongku, hanya Yesus harapan hidupku. Sangat jauh jalan yang ku lalui, tak seorang pun dapat menolongku. Ku ingat janji Tuhan, kuatkan imanku, jalan terus walau banyak tantangan. Sangat berat salib kehidupanku, serasa tak berdaya menanggungnya. Mulanya putus asa, namun ku bertahan. Mahkota kemuliaan menantiku. Walaupun susah mengikut Yesus lewat jalan Via Dolorosa, naik turun lembah kehidupan. Ku pandang ke sana, tak seorang menolongku, hanya Yesus harapan hidupku. Sangat jauh jalan yang ku lalui, tak seorang pun dapat menolongku. Ku ingat janji Tuhan, kuatkan imanku, jalan terus walau banyak tantangan. Sangat berat salib kehidupanku, serasa tak berdaya menanggungnya. Mulanya putus asa, namun ku bertahan. Mahkota kemuliaan menantiku. Mulanya putus asa, namun ku bertahan. Mahkota kemuliaan menantiku. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Waktu berlalu sangat cepat. Hari ini kita memasuki minggu ke-52. Ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Kita berkumpul bersama di tempat ini untuk mensyukuri segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap bentuk kehidupan kita. Tema yang menuntun kita hari ini ialah
menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita memuliakan namanya dengan iringan nyanyian. Nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Marilah kita sama-sama memuji Tuhan melalui bacaan kita dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara bergantian. Haleluya, pujilah Tuhan yang di sorga. Pujilah Dia di tempat yang tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat diubah. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Hai badai dan hukuman firman. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia.
hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. bersama-sama. Ia telah meninggalkan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 9-12. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang harus tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Saudara-saudara, mari kita mengaku dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita jalani begitu banyak tantangan yang seringkali membuat kita tak mampu untuk bertahan dalam kebenaran. Dalam ketidaklayakan dan kelemahan kita, mari bersama-sama dengan kerendahan diri dan hati mengungkapkan kepada Allah. Ya Bapa Sorgawi, sebagai umat tebusan-Mu, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu dalam kehidupan sehari-hari, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon kepadamu. Ya Bapa, tolonglah kami, kasihanilah kami, dan ampuni dosa kami.
kepada kamu sekalian yang sungguh-sungguh tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah persembahan itu kita dasarkan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Persembahan yang kita kumpulkan, mari kita doakan. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah melapangkan hati kami untuk boleh memberikan persembahan ini. Persembahan yang ada pada kami. Biarlah apa yang kami kumpulkan pada pagi hari ini boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu, kiranya Tuhan boleh memberkati anak-anak Tuhan yang akan mempergunakan persembahan ini. Biarlah semuanya itu hanya ditujukan demi kemuliaan Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kebijakan untuk memberikan persembahan kami yang mungkin hanya sedikit, tetapi boleh membawa keluasan firman Tuhan.
Kami berdoa kepadamu Tuhan, yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan tetap berkati. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan berkati kami dalam segala usaha, rencana, dan kegiatan kami. Itulah doa kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus dalam kita membaca merenungkan firman. Kami datang menghampiri kekudusan Tuhan pagi ini, mengangkat syukur kami. Sepanjang minggu sudah Engkau tuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Dan hari ini ada kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah sukacita kami beribadah, kami membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong apalah kami, terangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran Tuhan yang kami membaca renungkan pagi ini boleh kami mengerti dan dapat kami pedomani dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, biar kami terberkati bersama-sama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini diambil dari 3 bagian pembacaan, yaitu yang pertama dari Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai 11, dilanjutkan ke pasal 62 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Bacaan kita yang kedua dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada ayat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah.
Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dilakukan tentang dia. Saya ulangi. Dan bapa dan ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sampai saya berikan jawab pembacaan firman Tuhan. Berbagai orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Ya Tuhan, pengharapan kami. Ya Tuhan, pengharapan kami, bagaikan rusa merindukan air. Begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Kami datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup kami. Karena firman-Mu membarui hidup kami sedia untuk mendengarkannya. Jemaat kasih Tuhan, minggu ini bacaan utama kita terambil dari Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai Yesaya 62 ayat 3. Dalam ketiga bacaan kita, tema yang kita renungkan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia, mahkota artinya hiasan atau songkok kebesaran. Keagungan artinya kemuliaan, kebesaran. Mahkota juga berbicara tentang kemuliaan rajani, dan ini adalah sebuah realitas surgawi yang akan kita terima. Artinya, Tuhan menjadikan umatnya sebagai hiasan kemuliaan atau kebesarannya di dalam tangannya. Luar biasa. Nah, oleh inspirasi rohlah, pemasuk menerobos jauh ke dalam realitas ini dan berkata dalam Mazmur pasal 8 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7, dan bisa kita bandingkan dengan Mazmur 148 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu
Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara, betapa mulia dan berharganya manusia di dalam pandangan mata Tuhan. Amin. Engkau buatnya hampir sama seperti Allah. Dahsyat sekali. Nah, jika Tuhan saja memuliakan manusia, maka mengapa manusia seringkali tidak memuliakan atau menghargai sesamanya sebagai manusia? Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ketiga. Daud berkata di situ, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Luar biasa. Ada pengakuan yang hebat, seorang raja bisa menempatkan sesamanya sebagai orang mulia yang dia katakan bahwa selalu menjadi kesukaanku. Bagaimana dengan kita? Perlu kita sadari bahwa segala kekuasaan yang diterima oleh setiap orang dari Tuhan adalah kekuasaan untuk melayani dan menyembah Allah. Sama sekali bukan untuk kenikmatan diri atas kekuasaan itu. Jadi seringkali manusia keliru. Nah, pada pagi ini kita renungkan bersama-sama di situ. Bahwa semua yang diberikan kepada Tuhan kepada kita sebagai untuk memuliakan Tuhan. Makanya Paulus katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau hal-hal seperti itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, masa sih kita lakukan untuk menyakiti orang lain? Jadi setelah dikasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus menekankan ini agar supaya kita tahu persis kemana dan arah apa yang kita melakukan dalam kehidupan kita. Artinya, ada banyak alasan bagi saudara dan saya untuk memuji-muji Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara memiliki kesukaan untuk memuji Tuhan? Mazmur katakan dalam Mazmur yang kita baca 148 tadi ayat 3 dan 13-14. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, supaya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat kepadanya. Haleluya. Dahsyat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau demikian, dari ketiga bacaan kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya, untuk bagaimana kita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Yang pertama, bersukaria di dalam Tuhan. Bersukaria di dalam Tuhan. Yesaya pasal 61, 10 dan 62 ayat 3. Saudara, ada seorang pria kawanan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Setiap hari dia mengalami siksaan. Dia ditempatkan dari satu sel ke sel yang lain dalam dinginnya udara yang gelap. Suatu hari dia dipindahkan ke sebuah sel yang sedikit berlubang. Melalui surat yang dia tujukan kepada keluarganya, ia bercerita begitu bersukacita. Dia sangat bersukacita melalui sebuah lubang itu. Dia katakan, saya dapat menatap indahnya langit yang megah di siang hari dan juga gemerlapnya bintang di malam hari. Saudara bisa bayangkan itu? Dalam kondisi tertawa, terbelenggu, tidak dapat berbuat apa-apa, tapi dia bisa berkata seperti itu kepada keluarganya. Betapa dia sangat bersukacita karena bisa melihat
indahnya alam ciptaan Tuhan, karena bisa melihat bintang-bintang di malam hari. Ini sesuatu yang patut kita renungkan bersama-sama. Patut kita hayati bersama-sama. Bukan main. Artinya apa? Artinya walaupun pada akhirnya bahwa orang ini harus mati di ujung tanduk atau di ujung senapan, tapi dalam situasi yang sulit sekalipun dia tidak sukacita, tidak terpadamkan. Nah, itu berarti pelajaran buat kita bahwa sukacita itu tetap ada dalam hati kita, setiap orang yang percaya. Dan tentu saja bagi mereka yang mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Karena sukacita tidak diukur dengan apa yang di sekitar kita, tapi sukacita adalah bagaimana kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang paling penting. Tidak heran kalau Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang bukan lagi ialah mengenal Dia. Karena bagi Paulus ini kunci sukacita ialah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada seorang badan katakan, semua boleh hilang, tapi jangan sampai Yesus hidup bagiku, karena Yesus segala-galanya. Saudara kasih Tuhan Yesus. Jadi sini yang pertama di sini dia katakan bahwa untuk menikmati menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, bersukaria dalam Tuhan. Dalam bersukaria dalam Tuhan ini ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama, kenapa dia bersukaria? Menerima janji keselamatan dan kebenaran. Itu bisa kita lihat dalam Yesaya pasal 61 ayat 10 dan 11. Yesaya pasal 61 ayat 10 dan 11. Kalau saya bacakan itu Yesaya 61 ya, ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelimuti aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Saudara kasih, Yesaya menyatakan bahwa jiwaku bersorak-sorak dalam Allah, menggambarkan kegembiraan yang luar biasa pada Tuhan, di mana mereka mengalami anugerah Allah yang dahsyat, bahwa mereka dibebaskan dari penawanan yang amat menyengsarakan mereka selama puluhan tahun. Saudara, perhatikan ungkapan Yesaya di situ. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, menyelubuhi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan memakai tangga. Artinya Yesaya merasakan pemuliaan yang luar biasa dalam hidupnya. Pengalaman ini juga dialami oleh Zakheus, pemungut cukai. Ketika berjumpa dengan Yesus, responnya luar biasa meluap. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Walaupun orang sekitar mencela dia, apa dia katakan? Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas pasal 19 ayat 8.
Luar biasa. Luapan sukacita karena menikmati Yesus dalam kehidupannya. Pembenaran yang Tuhan berikan kepadanya membuat dia sungguh-sungguh meluapkan dengan satu ungkapan yang luar biasa. Setengah dari diriku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya bagi Zakeus, Yesus lebih berharga dari segala-galanya. Itu pun kita bisa lihat dalam seorang buta yang buta sejak lahir. Kita mengenai pemberian dari Yesus. Apa yang dia katakan? Pada seorang yang katakan bahwa dia itu orang berdosa, mencela Yesus. Apa yang dia katakan? Dalam Yohanes pasal 9 24-25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ini satu yang luar biasa. Yang pertama di situ, ya, apa yang membuat dia bersuka dalam Tuhan? Menerima janji keselamatan dan pembenaran. Yang kedua, Allah sangat peduli akan umatnya. Bersuka dalam Tuhan karena Allah sangat peduli umatnya. 62 kitab Yesaya ayat yang pertama dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulur. Dahsyat. Satu janji yang luar biasa diberikan. Bisa dibayangkan orang yang sedang terpuruk habis, lalu ada kata-kata datang sampai seperti itu. Jadi kalau ada seorang mengalami janji pembenaran seperti itu, tidak bersukaria karena Tuhan keterlaluan. Bayangkan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi umatnya. Banggalah saudaraku memiliki Allah yang luar biasa. Dia tidak menjanjikannya. Bahkan kita sudah memperingati hari kelahirannya. Natal 2 hari lalu. Apa yang dikatakan kepada ini? Dia datang memberikan tangannya karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Spesial orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Dasar bukan? Amin. Jadi kalau dikatakan di sini bahwa oleh karena itu aku tidak dapat berdiam diri, oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Ini satu luar biasa. Tidak tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulur. Jadi saya mau katakan seperti ini. Tidak ada alasan, ya. Saya mau katakan tidak ada alasan buat umat Tuhan atau orang percaya yang tidak bergembira karena Tuhan. Amin. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk tidak bergembira karena Tuhan. Ya, dan berusaha untuk hidup dalam kebenarannya. Ya. Kenapa Tuhan sangat mengasihi umatnya? Itu kalimat yang ketika saya persiapkan, saya sungguh-sungguh gemetar di depan Tuhan. Aku tidak dapat berdiam diri. Bayangkan saudaraku. Padahal yang membuat orang meninggalkan Tuhan siapa? Kita sendiri. Manusia meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan meninggalkan manusia. Israel meninggalkan Tuhannya, bukan Tuhan meninggalkan Israel. Tapi begitu luar biasanya Tuhan yang katakan, aku tidak dapat berdiam diri dan tidak akan tinggal tenang. Saya mau katakan betapa hebatnya Tuhan itu. Kasihnya terlalu luar biasa bagi saudara dan saya. Sehingga saya katakan tidak berlebihan kalau saya katakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita, bersukaria karena Tuhan. Apapun persoalan kita hadapi, apapun masalah yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani,
Perubahan apa yang saudara-saudara katakan sekarang? Ingat dan imani, Allah tidak dapat berdiam diri dan tidak akan tinggal tenang sebelum Dia menolong saudara dan saya. Amin. Ini Tuhan. Termasuk masa pandemi sekarang pun. Karena janji firman-Nya, semua rambut kepala kita dihitung satu-satu. Artinya apa? Dia tahu persis yang terbaik. Apa yang umat harus nikmati dalam kehidupan ini. Itu sekali saya mengatakan, banggalah punya Allah yang luar biasa dalam Yesus. Banggalah. Jadi kalau saya katakan bahwa bersukaria dalam Tuhan yang kedua tadi, Dia sangat peduli umatnya. Bagian C, menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Itu ayat 2 dan ayat yang ketiga. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Saudara kekasih, kalau Yerusalem yang sudah hancur lebur seperti itu kembali dipulihkan Allah, sehingga bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan kemuliaan dari kota Allah itu, maka iman dan yakinilah bahwa kita pun akan mengatakan bahwa Tuhan akan bertindak dan membuat gerejanya menampakkan kebenaran kemuliaan Allah, karena gereja akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan juga menjadi serban kerajaan di tangan Allah. Amin. Dasar bukan? Saya coba buat ensiklopedia. Mahkota itu, sorban itu seperti apa? Topi yang kain itu bulat. Nah, ada mahkotanya coba. Bayangkan kita dikatakan gereja, orang percaya, ya, umat Allah akan dijadikan apa? Mahkota keagungan di tangan Tuhan, menjadi serban kerajaan di tangan Allah. Betapa dimuliakannya saudara dan saya. Jadi kalau saya katakan sekali lagi, tidak bersukaria karena Tuhan, dalam Tuhan, itu mah silakan dilihat. Yang pertama tadi, ya, untuk menikmati keagungan Tuhan, yang pertama ialah bersukaria dalam Tuhan. Yang kedua adalah berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Galatia 4 lawan 9. Berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen mengira bahwa kedewasaan rohani diukur dengan jumlah informasi dan doktrin Alkitabiah yang diketahui. Padahal kehidupan Kristen jauh melebihi pengakuan iman dan keyakinan. Kehidupan Kristen meliputi perilaku dan karakter. Artinya, perbuatan harus konsisten dengan pengakuan iman seseorang. Mari kita lihat bandingannya dalam Roma pasal 15 ayat 2 dan 3a. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita dengan kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Biasa bukan? Jadi, memikirkan orang lain atau mengasihi sesama manusia adalah inti dari keadaan serupa dengan Kristus. Dan bukti terbaik dari pertumbuhan rohani saudara dan saya. Saya katakan sekali lagi. Saya katakan sekali lagi bahwa memikirkan orang lain atau mengasihi sesama manusia adalah inti dari keadaan serupa dengan Kristus dan bukti terbaik dari pertemuan rohani saudara dan saya. Amin. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kata Yakobus pasal 4
ayat 17. Karena itu, ya, berilah dirimu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekecil apapun Tuhan lakukan, ingatlah, semua pengorbanan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu catat itu. Yang ketiga, bagaimana menikmati, ya, menjadi mahkota keagungan Tuhan. Memelihara hidup berkenan kepada Tuhan. Memelihara hidup berkenan kepada Tuhan. Lukas 2 di situ. Kisah tentang Simeon. Ya, ketika datang ke Bait Allah. Saudara, dalam menantikan dan menduduki janji Tuhan untuk menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, kita dituntut untuk hidup secara aktif, mengintrospeksi diri, ya, serta makin taat dan menghidupi dekat dengan Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara, dalam penantiannya, Simeon tetap konstan dalam memelihara, dalam meraih iman percayanya, dalam meraih kesalehan hidupnya, dan senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 2 itu, ya, kita lihat Lukas pasal 2, bagaimana kisah di situ dikatakan bahwa ada seorang bernama Simeon di situ. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu yang diurapi Tuhan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudara, ini dia. Jadi menarik di sini bahwa itulah Simeon, ya, bagaimana dia boleh memelihara kehidupannya, bagaimana hidupnya kesalehan di depan Tuhan. Nah, artinya apa di sini? Artinya di sini bahwa kalau kita melihat dalam bahasa asli dari kata kebenaran di situ, memelihara kebenaran hidupnya, ya, digunakan kata emet, berasal dari kata kerja Ibrani-nya aman, yang secara harafiah berarti mendukung atau memantapkan, yang digambarkan sebagai lengan seorang ayah yang kuat yang sedang menggendong bayinya. Artinya apa? Kebenaran tidak akan bisa muncul dari diri kita dengan sendirinya, tetapi kemampuan melakukan kebenaran itu berasal dari Bapa Surgawi yang menolong saudara dan saya dan mendukung saudara dan saya untuk menjalani hidup sesuai dalam kebenaran. Kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 12-13 dikatakan, hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Catat di situ ada dua kata kerja yang perlu kita catat dalam ayat itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, itu bagian saudara dan saya. Dan dikatakan di bawahnya, Allah yang mengerjakan dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi ada bagian saudara dan saya, dan ada bagian Tuhan. Jadi mari kita mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan apa? Kerjakan bagian kita sungguh-sungguh dengan senang hati. Biarkan Allah bekerja dalam kehidupan ini sesuai dengan apa tanggung jawab yang sudah dijanjikan bagi saudara dan saya. Yang jelas catat tadi, Allah tidak tinggal diam, tidak akan tenang kalau dia tidak menyatakan kebenarannya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, jadi kesimpulan saya di sini dari bacaan kita pagi ini, kiat menjadi mahkota keagungan dalam tangan Tuhan. Yang pertama, bersukaria di dalam Tuhan. Ada 3 bagian di situ. Jadi bersukaria dalam Tuhan ialah pertama,
menerima janji keselamatan dan kebenaran. Alasan bersyukur dalam Tuhan karena Allah sangat menikmatinya. Alasan bagian C ialah menjadi mahkota kehidupan dalam tangan Tuhan. Lalu bagian kedua, ya, bagaimana kita menikmati, kiat menikmati keagungan dalam tangan, menjadi keagungan dalam tangan Tuhan, berakar bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, memelihara hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mereka itu sudah lancar. Jemaat, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Hamba sudah berhenti dalam menguraikan firman-Mu dalam keterbatasanku Tuhan. Allah Roh Kudus terjemahkan lebih jauh, sehingga tidak ada seorang pun jemaat yang terlalui. Tapi Tuhan melawat kami semua dengan kebenaran-Mu, meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan pagi ini, mengangkat syukur hormat kami untuk kebaikan Tuhan yang boleh menuntun langkah kehidupan kami sampai pada hari yang ke-27 di bulan yang ke-12 tahun 2020 ini. Kami mau berkata haleluya bagi-Mu Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Betapa Engkau menggembalakan tiap kami pribadi, rumah tangga, sepersekutuan boleh menjalani hari-hari kami sebagai umat ketebusan Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama-sama karena banyak pengalaman yang boleh kami alami bersama Tuhan, sehingga syukur hormat kepadamu Tuhan. Terutama dengan saudara kami yang boleh berulang tahun sepekan ke depan, Ersa Bintang Amping 30 Desember. Bersyukur bahwa Bapak Ibu saudaraku yang lain yang tidak tercatat nama-nama ulang tahun mereka, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan. Biarlah Tuhan berkat Allah boleh menjadi bagian mereka dalam kehidupan ini. Supaya Engkau sudah pimpin dalam sepanjang tahun yang sudah dilewati. Harapan kami hari-hari ke depan lagi, berkat Allah boleh menjadi bagian masing-masing umat-Mu Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup termasuk Ersa Bintang Amping ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga bersyukur bahwa dalam tugas tanggung jawab kami, Engkau ada bersama dengan kami di tengah kondisi yang secara manusia menggentarkan kami. Tapi firman menghibur kami Tuhan. Engkau menjadikan kami mahkota keagungan dalam tangan Tuhan. Dengan demikian Tuhan, hidup atau mati, kami dalam berkat-Mu. Karena itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Boleh memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagi kami untuk umat-Mu Tuhan, hamba tidak tahu tiap pergumulan masing-masing. Titik apalah Tuhan yang susah diburkan, yang sakit dipulihkan kembali. Yang bergumul dalam perjuangan iman, berikan keteguhan iman, berikan pengharapan yang pasti. Sehingga Tuhan menjalani kehidupan ini tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Gembala Agung kami, Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Boleh terus meneguhkan, menguatkan kami menjalani hari-hari kami ke depan. Demikian juga Tuhan anak-anak dalam perjuangan mereka. Bersyukur bahwa mereka sudah menyelesaikan semester tahun ini. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan lagi dalam perjuangan anak-anak kami, berkat Allah boleh menjadi bagian mereka, baik itu tingkat TK, SD, SMP, SMU, bahkan juga universitas. Dan juga yang sedang menyelesaikan tugas akhir, berikan motivasi yang tinggi untuk bisa mentuntaskannya, sehingga pada akhirnya boleh menyelesaikan masa studi mereka dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka pintu berkat-Mu. Masa pandemi secara manusia sulit buat kami, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu kami nantikan berkat Allah, curahkan rahmat-Mu, supaya anak-anak kami boleh mendapatkan wadah lapangan kerja untuk mereka berkarya sesuai dengan ilmu yang Tuhan taruh dalam diri mereka masing-masing, sudah mereka perlengkapi selama perjuangan masa kuliah mereka.
biar Tuhan akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka dambakan dari Tuhan. Bapa, pada pagi ini kami juga berdoa, menyerahkan juga untuk siapa ada di mana kami beribadah bersama-sama di sini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam memberkati untuk lembaga ini menjadi berkat bagi semua calon-calon perwira yang dibentuk, dipersiapkan di tempat ini dalam masa pendidikan mereka. Kami bersyukur karena itu berkati lembaga ini, berkati komandan, wakil komandan, para staf lainnya diberkati Tuhan, sehingga tetap boleh menjadi berkat bagi calon-calon perwira untuk menjadi perwira yang tangguh dalam mengamankan bangsa dan negara kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk negara bangsa kami Tuhan, Engkau melihat kondisi negeri kami Tuhan, berkati presiden, wakil presiden, para menteri, petinggi diri kami dari pusat sampai ke daerah, diberkatilah Tuhan sehingga boleh memimpin negeri dengan baik, terutama dalam masa pandemi, supaya tiap ketetapan, tiap kebijakan yang diambil boleh membawa berkat bagi bangsa negara, bagi rakyat. Agar supaya Tuhan secepatnya pandemi boleh berlalu dari negeri kami dan kami bisa leluasa lagi beraktivitas, leluasa beribadah. Terutama tolong masyarakat supaya bisa mendisiplin diri untuk memperhatikan prokes supaya sungguh-sungguh Tuhan kami boleh bekerjasama dengan pemerintah mengatasi, menghambat laju perkembangan pandemi ini, COVID ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan kami bisa menikmati kebebasan karena Tuhan ada bersama dengan bangsa kami, negara kami sampai saat ini. Kami boleh bersuka cita bersama. Berkati juga untuk para dokter, tenaga medis lainnya yang Engkau pakai menjadi alatmu Tuhan dalam menolong tiap pasien terutama yang terpapar COVID. Tuhan tolong kuatkan mereka, berikan imun yang kuat, antibodi yang kuat Tuhan sehingga dalam mereka menangani tiap pasien. Berkat Allah boleh menjadi bagian dokter, perawat dan para medis lainnya. Sehingga tidak seorang yang terpapar Tuhan dan semua pasien bisa ditolong Tuhan lewat hikmat yang Kau berikan buat mereka sebagai dokter dan tenaga medis. Oh Tuhan tolonglah. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan terpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami, lindungi kami dalam perjuangan hidup kami. Baik dalam pekerjaan kami di rumah maupun harus keluar rumah karena tanggung jawab harus kami kerjakan. Tuhan, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Sehingga kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi hamba dalam pelayanan, majelis jemaat, anak muda-Mu Tuhan, pemain musik, singer, juga tim multimedia yang boleh mendampingi hamba dalam pelayanan. Berkati terus mereka Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Semua jerih kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Engkau akan bertunggang sebagai kebenaran. Segala kemuliaan bagi Yesus. Ini doa kami Tuhan, syukur. Sudah kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dengarkanlah petunjuk hidup baru. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan alam. Yesaya 62 ayat 3.
terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, sebab Ia telah mengutus kamu untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, sehingga semua orang mengaku dan bersukaria di dalam Tuhan. Saya siap menjadi pelaku firman Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini. Dan ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini. Dan ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Sampai ku dapat Shalom, saudara. Sampai sekian ibadah kita. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan berkati kita.